tentang kemiskinan di Indonesia pada era global. Sebelum saya membahas terlebih lanjut terhadap materi, sebaiknya teman-teman menyimak video terlebih dahulu. Indonesia, rumah bagi 249 juta jiwa yang terpisah oleh atap yang membatasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan 44% populasinya yang hidup di daerah urban, Indonesia menduduki urutan ke-46 untuk negara dengan perekonomian yang terbaik, dengan pendapatan negara 295 triliun pada tahun 2016. Namun, di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara yang kaya akan penduduk miskin. Kita lihat contoh Bundaran Hotel Indonesia, pusat sang ibu kota, dikelilingi oleh hotel mewah dan gedung-gedung besar. Namun tidak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman kampung yang keadaannya sangat berbeda dengan Bundaran Hotel Indonesia. Daerah ini seperti tidak tersentuh oleh mewahnya Bundaran Hotel Indonesia. Ya sebenarnya udah nggak nyaman ya, tapi kan kita tinggal nunggu digusur itu lama. Terganggu ya kalau untuk kita orang ini kan orang ekonominya menengah ke bawah itu terganggu. Maksudnya kita nggak nyaman untuk nonton TV atau suasana ini ya kepadatan. Karena kepadatan penduduk di Jakarta dan lahan yang begitu mahal, kurang lebih 450 keluarga di daerah ini tidak memiliki rumah permanen atau hidup di tempat kumuh. Mengagetkan memang menemukan banyak orang miskin di tengah daerah yang terkenal dengan kemewahannya. Komunitas urban yang berada di daerah seperti ini seperti bayangan dari kemewahan Bundaran Hotel Indonesia. Di negara kita tercinta, yakni negara Indonesia, maupun negara lain yang masih banyak masyarakat yang masih mencari nafkah dengan cara memulung, mengamen, dan lain-lain hanya demi kebutuhan hidupnya. Lalu apa sih kemiskinan? Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Dan ada juga pengertian secara kuantitatif. Kemiskinan secara kuantitatif merupakan suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan tersebut yaitu di mana keadaan hidup manusia yang tidak layak. Dan kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan dalam masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, di mana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, yakni kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga yang memang memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan pendidikan, dan kesehatan. Contohnya kemiskinan absolut yakni adalah keluarga yang memang kurang mampu. Nah, sekarang apakah kemiskinan memiliki jenis? Ya, kemiskinan memang memiliki jenis. Kemiskinan mempunyai beberapa jenis, yakni kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Di mana kemiskinan subjektif, yaitu jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Jenis yang ketiga yakni kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Contohnya, banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang terlalu sedikit. Jenis yang keempat yakni ada kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka dan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus. Jenis yang kelima yakni ada kemiskinan kultural. Kemiskinan tersebut yaitu terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya, suku Baduy yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2019 tentang penanganan fakir miskin yang disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Jenis kemiskinan yang terakhir yakni adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya, masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari freeport tersebut. Sekarang, apa saja sih dampak-dampak dari kemiskinan? Berikut ini adalah dampak-dampak dari kemiskinan tersebut. 1. Kriminalitas yang meningkat. 2. Angka kematian yang tinggi. 3. Akses pendidikan yang tertutup. 4. Yakni pengangguran semakin banyak. Dan 5. Munculnya konflik di masyarakat. Setelah memahami pengertian dari kemiskinan dan jenis-jenisnya, maka kita juga perlu mengetahui apa penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kemiskinan yang paling umum. Itu laju pertumbuhan penduduk. 2. Angka pengangguran tinggi. 3. Tingkat pendidikan yang rendah. 4. Bencana alam. Dan 5. Distribusi yang tidak merata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2012 tentang pengamanan fakir miskin dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta. Andai saja setiap orang pengangguran, pengemis, dan lain-lain diberikan peluang untuk bekerja dengan disediakannya lapangan pekerjaan yang baik, maka mereka juga akan bermanfaat besar bagi perkembangan Indonesia ini. Sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait kemiskinan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang kurang tepat dan kurang sopan, saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.